Pastor mau ajak kita semua untuk siapin hati kita untuk kita mulai ibadah sekolah minggu. Pastor mau ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali lagi bersama dengan teman-teman kami untuk boleh beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Kamu berkati ya Tuhan segala fasilitas untuk menunjang ibadah hari ini ya Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik, untuk televisi, untuk koneksi internet, untuk suara Tuhan, semua boleh dipakai supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, namamu yang dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah sekolah minggu. Amin. Kita mau mulai ibadah hari ini dengan sama-sama kita mau memuji Tuhan, mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mau sapa Tuhan kita, nyanyikan harmoni. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semuanya telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Tuhan Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Tuhan Kudus, terima kasih. Sekali Allah Bapa, terima kasih. Teman-teman, kita mau percaya bahwa Tuhan kita itu selalu ada menyertai kita di saat kita susah, sedih, ataupun senang. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, teman-teman. Kuda tidak di gunung yang tinggi, Tuhan ada. Kita di dalam lembah lautan, Tuhan ada. Dan lagu ini bersama-sama. Kuda tidak di gunung yang tinggi, kuda tidak di gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di sukaku ada, di dukaku Kau ada, sebab Kaulah Yesus. Sekali lagi yuk, kuda tidak di gunung yang tinggi, kuda tidak di gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku
kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas, di bawah Kau ada, di sukaku ada, di dukaku Kau ada, sebab Kaulah Yesus. Di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas, di bawah Kau ada, di sukaku ada, di dukaku Kau ada, sebab Kaulah Yesus. Sebab Kaulah Yesus. Sebab Kaulah Yesus. Kita mau sama-sama memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Untuk Tuhan. Ambil tadi mempersiapkan persembahan ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sudah kita berikan. Kemudian Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami, penyertaan-Mu untuk orang tua kami dan untuk kami secara pribadi ya Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan persembahan, kiranya Kamu pakai persembahan ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang melalui GKY Gadis Rempong. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapin hati kita yuk. Kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang terutama dalam hidup ini, yaitu meninggikan
nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, mimpikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Tolong sekali lagi lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini, mimpikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Tuhan, supaya kita bisa siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga berkati orang yang akan membawa firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Let me help you. Hold this. I feel so all alone, and I am waiting on someone, and something in the air says it won't happen fast as I think it would.
today you didn't come to school? I have fever. Oh, I have something to give you back. Actually, this is for you. Thank you. What is this? 1, 2, 3. No. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kalian sudah menyaksikan video yang tadi. Video yang bercerita tentang sahabat yang saling mengasihi walaupun gak ketemu. Kita akan selalu memikirkan mereka. Dan mungkin juga kita akan mau melakukan yang terbaik buat mereka. Nah, anak-anak, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita bahas sama-sama itu diambil dari Lukas 5 ayat 17-26. Kita buka sama-sama ya, kita akan baca sama-sama. Lukas 5 ayat 17-26. Di sini juga ada contoh tentang sahabat. Sama-sama kita baca ya. Lukas 5 ayat 17-26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Anak-anak, dari cerita ini kita melihat ya, bagaimana setiap kali Tuhan Yesus datang, orang-orang banyak itu begitu kepingin mendengarkan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu ada sukacita, ada hikmat yang diberikan Tuhan Yesus pada waktu dia bercerita, pada waktu dia mengajar. Nah, pada hari itu begitu penuhnya rumah yang didiami oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang itu, sehingga pun tertutup dengan orang-orang. Nah, kebetulan ada 5 orang sahabat bersahabat, tapi yang satunya itu lumpuh. Yang 4 orang ini tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang, dia bukan hanya mengajar, berikan hikmat, tapi dia juga menyembuhkan. Sehingga mereka juga ingin temannya yang sakit ini juga disembuhkan. Dia tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, hanya bisa tiduran di atas tempat tidur. Sehingga mereka membawa temannya ini dengan tempat tidurnya, dibawa untuk disembuhkan. Tapi apa daya? Dikatakan dalam firman Tuhan ini, begitu penuhnya, mereka tidak bisa masuk. Tapi mereka tidak hilang akal, ya. Kalau kalian tahu bentuk rumah orang Israel zaman dulu, itu bentuknya seperti kotak. Kemudian di belakangnya itu ada tangga yang menuju ke atas, sehingga mereka karena tidak bisa masuk lewat pintu, mereka lewat tangga.
Lewat tangga mereka sampai di atas, mereka kira-kira di sini nih Tuhan Yesus ada. Kemudian mereka mulai membongkar atap rumah itu. Mereka bongkar, mereka angkat jeraminya. Kalian bayangkan, pasti bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang sebentar. Karena itu adalah rumah yang sudah jadi, pasti dari tanah liat dan tanahnya sudah keras. Tapi mereka melakukan itu karena mereka mau teman mereka ini sembuh. Pada waktu mereka membongkar, perlahan-lahan mereka turunkan temannya itu tempat tidurnya tepat di depan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, pada waktu Tuhan Yesus melihat ada tandu diturunkan, dia melihat ke atas dan Lawson yakin matanya bertatapan dengan 4 orang sahabatnya yang ada di atas itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus melihat mereka, yang dia lihat adalah iman dari teman-teman orang yang sakit ini. Luar biasa ya. Tuhan tidak melihat, ngapain kamu bongkar-bongkar atap ya. Tapi yang Tuhan lihat adalah mata mereka. Tuhan lihat ke dalam hati. Dan Tuhan melihat bahwa mereka punya iman bahwa Tuhan, kau bisa menyembuhkan teman kami. Kemudian Tuhan Yesus beralih kepada temannya yang ada di tempat tidur. Kemudian dia melihat kepada orang ini. Anak-anak, sebagai manusia kebanyakan kita seringkali mempunyai begitu banyak hal di dalam hati kita yang menjadi kita jadi berat untuk hidup, ya. Dan saya yakin mungkin orang ini juga mungkin ada hal seperti itu. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh ini, dia melihat sampai ke dalam hati orang ini, dan dia berkata, dosamu sudah diampuni. Satu hal yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak langsung mengatakannya, bangun, bangkit, berjalan, tapi dia menyembuhkan dulu jauh ke dalam hati orang ini. Dan benar, pada waktu Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, karena dia memang ada anak Allah, orang-orang Farisi nggak bisa terima. Mereka bilang, siapa orang ini yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Sehingga mereka bisik-bisik di belakang. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus berkata, kenapa sih yang kamu pikirkan? Ya, mana yang lebih gampang mengampuni dosa? Atau berkata, bangun, angkat tempat tidurmu. Dan saat itu Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa dirinya, saya adalah Allah dan saya itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Itulah kuasa yang diberikan oleh Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, sekarang aku akan berkata kepada orang lumpuh ini, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan keajaiban itu terjadi. Orang itu bangun dan dia berjalan ke rumah sambil memuliakan Allah. Anak-anak, Lause terkesan sekali dengan 4 orang ini, ya. Betapa mereka itu sehat. Mungkin mereka tidak usah peduli dengan temannya yang sakit yang ini, dan mereka mengasihi temannya ini. Anak-anak, kita tahu kita mempunyai Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan, dan kita tahu kita mempunyai Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak tahu? Adakah mereka dalam hati kita? Apakah kita sudah menjadi teman yang baik? Baiklah anak-anak, kita akan baca 2 ayat hafalannya sebelum kelas akhiri. Kita baca dari Lukas 5 ayat 24. Di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak-anak, sakit yang paling parah itu bukan COVID, bukan juga kanker. Sakit yang paling parah itu adalah dosa. Dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Apakah kita sadar ada begitu banyak teman kita yang mempunyai penyakit ini? Mereka tidak sadar akan dosa mereka. Karena itu mari kita berdoa bagi mereka. Baiklah, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami teman-teman yang menjadi orang-orang yang menyukakan hati kami, menjadi orang-orang yang menemani kami, menjadi sukacita bagi kami dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, dalam masa seperti ini Tuhan,
kami mau sungguh-sungguh Tuhan ajar, sekalipun kami jauh, biarlah Tuhan yang taruh dalam hati kami nama-nama mereka, untuk bisa kami berdoa bagi mereka, agar mereka juga boleh mengenal Allah kami yang berkuasa untuk menyembuhkan, dan Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Kami rindu agar mereka yang belum mengenal Tuhan boleh sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kasih kami kepada teman-teman kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.